Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni'matani, dua kenikmatan. Maghbun, tertipu kata Nabi. Siapa yang tertipu ya Rasulullah? Katsirun minan nas, banyak manusia, dari seorang preman sampai orang paling beriman, dari seorang penjahat sampai orang yang jadi ustadz sekalipun, semuanya bisa tertipu dengan kedua nikmat ini. Yang pertama as-sihhatu, nikmat kesehatan. Yang kedua wal farahu, nikmat kelapangan dan nikmat panjang umur. Jadi nikmat yang diberikan Allah, wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya kita anggap seperti ketidakberadaannya. Ya, salah satunya nikmat usia, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat umur. Yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, man kana yaumuhu hadza, barang siapa yang harinya ini, khairum min amsihi, lebih baik daripada kemarinnya, fahuwa rabi, maka dia orang yang beruntung. Satu. Yang kedua, faman kana yaumuhu hadza, barang siapa yang harinya ini asyarrum min amsihi, lebih buruk daripada kemarinnya, fahuwa mal'un, maka dia adalah orang yang celaka. Jadi lebih baik beruntung, lebih buruk celaka, Pak. Ini masih masuk akal ya. Nah, yang ketiga ini Pak yang sedikit membingungkan. Nabi bersabda, faman kana yaumuhu hadza, barang siapa yang harinya ini misla amsihi, sama dengan kemarinnya, fahuwa khasir, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Jadi sama itu rugi, Pak. Ini yang tidak terbesit dalam pikiran kita. Bagaimana Nabi mengatakan sama itu rugi. Bahkan kita nggak boleh sama pun tuh loh, nggak boleh, Pak. Kita harus jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, di titik ini yang kadang-kadang kita lepas. Contoh ya, misalnya Pak Ustadz tahun lalu hafal Quran 1 juz, tahun ini 2 juz, beruntung. Tahun kemarin hafalannya 2 juz, tahun ini jadi 1 juz karena sibuk dengan pekerjaan, celaka. Nah, tahun kemarin 1 juz, tahun ini 1 juz. Apa itu? Merugi. Jadi teman-teman, ayo kita challenge diri kita antara dua perkara, Pak. Yang pertama, meng-clean up dosa kita di masa lalu, dan yang kedua, meng-upgrade amal kita di masa yang akan datang. Ini poinnya ada dua ini. Saya ulangi lagi, meng-clean up dosa kita di masa lalu, membersihkan noda-noda dosa kita dari apa yang terjadi di masa lalu, mengambil ibrah, belajar agar tidak terulang di tahun 2024. Maka kita bersihkan maksiat apapun yang ada di dalam diri kita. Ya, poinnya yang pertama, ketika engkau merasa tidak punya dosa, maka beristighfarlah. Ini tangga yang pertama. Jadi kadang ada satu masa kita disuruh taubat itu bingung. Ustadz, saya ini suruh taubat apa? Saya bingung karena tidak merasa punya dosa. Maka saya bilang dalam kondisi seperti itu banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum. Ya, beliau bersabda, wa inni la astaghfiru wa atubu ilallah, dan aku beristighfar dan memohon ampun kepada Allah fi kulli yaumin, di setiap hari, aktsar min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbebas dari dosa, orang yang maksum tidak berdosa pun ternyata beristighfar 70 kali dalam satu hari. Dan istighfar ini keren. Kalau Bapak punya dosa, istighfar Bapak automatically akan menjadi alat pembersih noda dosa kita. Tapi kalau Bapak tidak punya dosa, automatically dia akan berubah menjadi zikir yang memberikan nilai tambah dalam berpahala kepada Allah. Nabi istighfar 70 kali lebih dalam setiap harinya. Masya Allah. Yang kedua, Bapak punya dosa tapi dosanya kecil, maka banyak-banyaklah beramal salih, karena amal salih itu menggugurkan maksiat kita, Pak.
Nabi bersabda, "Atbi sayyi'atil hasanat tamkhuha." Ikuti keburukanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menggugurkan kemaksiatan-kemaksiatanmu di masa yang lalu. Ya, ini dosa kecil. Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan dosa besar, ya, apa yang dilakukan? Maka taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa tubu, dan bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha atas dosa besar. Yang pertama diawali dengan an-nadam, penyesalan, dan bisa diimplementasikan dengan apa, Pak? Diimplementasikan dengan melaksanakan salat taubat kepada Allah. Yang kedua, al-azm ala adamil aud, berjanji tidak mengulangi lagi. Kapok, bahkan kalau perlu ada bahasa merasa jijik terhadap masa lalunya sendiri, ya, merasa jijik, mengingatnya pun ada perasaan jijik di dalam hatinya. Ini poin. Kemudian yang ketiga adalah al-iqla' anil dzunub, melepas mata rantai dosa. Jadi dosa ini ternyata ada mappingnya, ya, ada jaring-jaringnya. Nggak ada dosa yang bersifat stand alone, nggak ada dosa yang bersifat sendirian. Dosa pasti butuh partner. Maka orang yang bertaubat dari sebuah dosa tidak hanya meninggalkan dosanya saja, tapi meninggalkan setiap hubungan partner kepada sesama manusia yang bisa menjadi sabab dari terulangnya kemaksiatan di masa lalu kita. Contoh, orang pakai narkoba, bertobat nggak cuma ninggalin narkobanya saja, tapi juga bagaimana dia bertobat dengan cara apa, hadirin? Dengan cara meninggalkan orang-orang yang biasa ngajakin dia pakai narkoba. Ada orang kerja di sebuah kantor, selingkuh dengan perempuan di kantor tersebut. Saya bilang, kalau mau tobat jangan cuma tobat saja, kalau perlu resign, cari kantor lain atau minta mutasi, pindah ke daerah yang berbeda dengan perempuan yang biasa kau berzina dengannya. Kenapa? Karena kalau kau masih berkoneksi dengannya, maka otomatis potensi untuk melakukan perbuatan zina akan muncul di suatu masa. Nah, ini yang disebut dengan taubatan nasuha, ya. Kemudian yang keempat, ketika engkau merasa punya dosa dan dosa itu merugikan orang lain, maka apa yang dilakukan? Hadirin yang dimuliakan Allah, wajib yang namanya ROD, RODD, namanya ROD. Kalau bentuknya perasaan, kembalikan dengan meminta maaf. Kalau bentuknya materi, kembalikan materinya. Jadi kalau bapak masih punya maksiat di masa lalu, hutang piutang yang belum dilunasi, ya, berkaitan dengan harta yang pernah kita ambil dari saudara kita tanpa haknya, maka bapak nggak usah ngomong tentang sebuah arti indahnya ibadah, karena ibadah apapun akan ditolak Allah jika kita memiliki utang. Sampai Nabi mengatakan, kullu dzambin yukfar bisyahidin, setiap dosa akan diampuni oleh Allah dengan mati syahid, illa dain, kecuali hutang. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin akan digantung dengan hutangnya. Digantung maknanya tidak mungkin kita bisa masuk surga segede apapun amal soleh kita kalau kita punya utang dan kita tidak menuntaskannya, sedangkan kita memiliki kemampuan untuk itu. Dalam hadis lain Nabi pernah didatangkan seorang laki-laki meninggal dunia. Ya Rasulullah, salli alaihi, salati dia ya Nabi. Nabi SAW tidak bertanya apakah dia beribadah, apakah dia sholat, apakah dia puasa. Enggak, Nabi tanya, alaihi dainun, apakah dia punya utang? Qalu, para sahabat berkata, na'am ya Rasulullah. Ya Nabi, dia punya utang.
Nabi tanya lagi, alahumalun yaqdi daina, apakah dia punya uang bisa membayar utang piutangnya? Qalu la, tidak ya Nabi, dia mati kering, tidak meninggalkan harta apapun. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, kalau gitu salati sahabatmu ini. Aku Muhammad tak sudi nyolatin orang yang mati punya utang. Allah. Sampai akhirnya ada Abu Qatadah datang, ya Rasulullah, aku yang melunasi hutangnya, tapi tolong solati dia ya Nabi. Akhirnya Nabi pun mau menyolati orang tersebut, karena ada yang menjamin daripada hutang-hutang. Nah, ini yang berkaitan seperti ini kita tuntaskan, Pak. Ya, kita clean up, kita bersihkan. 2023 tuntas, beres. Masuk 2024, jangan bawa beban dosa di tahun 2023. Jangan menunda-nunda taubat. Jangan menunda-nunda taubat, karena kebanyakan orang tersungkur di dalam api neraka karena kebiasaan yang suka menunda-nunda dalam bertaubat. Nabi bersabda, inna aktsara ahlin nari minat taswif, kebanyakan orang masuk neraka disebabkan taswif. Apa taswif itu? Menunda-nunda dalam kebajikan. Ya, itu meng-clean up, membersihkan dosa kita di masa lalu.